Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Anissa Intan Rizkyadi, Ayu Wulandari, Dea Karuniawati, Fatimah Nabila, dan Sylvia Damayanti akan mempresentasikan materi yang berjudul Presentasi dan Negosiasi Bisnis. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang presentasi bisnis. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. B. Curtis James, J. Floyd, dan Jerry L. Winson mengemukakan bahwa presentasi bisnis adalah bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai kalangan. Itu sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Berbagai alat bantu multimedia yang digunakan secara khusus melalui mode penyampaian yang interaktif. Salah satu bagian dari proses presentasi adalah manajemen waktu. Suatu saat akan mungkin merasa bosan mengikuti sebuah presentasi. Kebosanan mungkin berasal dari cara penyampaian penyaji, misalnya berbicara monoton, berbicara tanpa intonasi yang pas, bersuara pelan, tidak bersemangat, atau gayanya yang membosankan. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik, syarat, dan jenis serta tujuan presentasi bisnis. Teknik presentasi. Teknik presentasi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama prinsip motivasi. Prinsip motivasi tersebut di dalamnya termuat, yaitu yang pertama what, atau apa yang dibicarakan. Yang kedua, who, siapa yang diajak bicara. Yang ketiga, when, kapan seorang pembicara itu melakukan presentasi. Yang keempat, where, di mana seorang pembicara melakukan pembicaraan. Yang kelima, why, mengapa pembicara melakukan presentasi. Yang keenam, how, bagaimana pembicara melakukan presentasi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip perhatian. Pendengar akan memperhatikan presentasi apabila yang dipresentasikan bersifat menarik. Dengan kata lain, akan mempunyai minat mendengarkan apabila pembicara dalam menyampaikan informasinya melakukan sesuatu hal yang menarik, baik itu bersifat aneh, lucu, sesuai dengan kebutuhan, dan bersifat menegur. Yang ketiga yaitu prinsip kegunaan. Prinsip ini menghendaki pembicara untuk menentukan terlebih dahulu kegunaan dari uraian presentasi yang akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar pendengar tidak mempunyai rasa penasaran mengapa seseorang pembicara menyampaikan informasi tersebut kepada pendengar. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keinderaan. Prinsip ini menghendaki seorang pembicara untuk menggunakan alat yang berhubungan dengan panca indera dalam melakukan presentasi. Alat peraga berfungsi untuk memperkenalkan topik pembicaraan dengan dibantu oleh peragaan-peragaan visual lainnya. Hal ini membantu pembicara dalam mengatakan suatu hal atau kata demi kata. Yang kelima yaitu prinsip ulangan. Prinsip ini mengharuskan pembicara untuk mengulang kembali materi yang diutarakan. Hal ini supaya pendengar mudah mengingat apa yang disampaikan. Prinsip ulangan ini biasanya menekankan suatu topik atau maksud yang penting dari isi presentasi. Oleh karena itu, agar informasi yang penting dari suatu presentasi dapat ditangkap dan mudah dimengerti, hendaknya seorang pembicara mengungkapkannya secara berulang-ulang. Yang keenam yaitu prinsip pengertian. Ketika mempresentasikan suatu hal, seorang pembicara dalam menyampaikan informasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pendengar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menangkap informasi yang diberikan kepada para pendengar. Oleh karena itu, ketika ada pembicara yang kurang mengerti atau kurang dimengerti oleh pendengar, hendaknya diperjelas atau diberi pengertian. Yang selanjutnya yaitu jenis presentasi.
Jenis presentasi yaitu yang pertama presentasi dadakan atau impromptu, yaitu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan presentasi ini, yaitu yang pertama kelebihan. Kelebihannya yaitu informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas, membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu kelemahannya. Kelemahannya yaitu informasi yang disampaikan tersendat-sendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya, karena secara mendadak untuk menyampaikan informasi terjadinya demam panggung karena belum ada persiapan apapun mengenai yang harus disampaikan. Yang kedua yaitu presentasi naskah atau manuskrip, merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukan dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan para pendengar. Jadi, dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Kelebihan dari presentasi naskah yaitu penyampaian dilakukan secara berurut atau sistematis, kata yang diungkapkan baik dan benar, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kelemahannya yaitu pendengar merasa bosan dalam mendengarkannya, bagi pendengar juga tidak ada motivasinya untuk mendengarkan, tidak menarik dalam penyampaian informasinya, terlalu sibuk dalam membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata kepada pendengar. Yang ketiga yaitu presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi ini merupakan jenis presentasi yang dilakukan dengan menghafal teks dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahan hampir sama dengan presentasi manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi akan gagal. Yang keempat, yaitu presentasi extempore. Merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibandingkan dengan jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Kelebihan dari presentasi extempore yaitu pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena adanya persiapan. Dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan, dan kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikan informasinya dapat menarik pendengar. Kelemahannya yaitu perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan, membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan presentasi. Bagi pemula juga akan sulit dilakukan karena membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. Yang selanjutnya yaitu syarat presentasi. Yang pertama yaitu menguasai materi dan bahasa yang baik. Yang kedua mempunyai keberanian. Yang ketiga memiliki ketenangan sikap. Yang keempat sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Yang kelima sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Yang keenam memperhatikan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Yang selanjutnya yaitu tujuan presentasi bisnis. Yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami, dan enak didengar pula pastinya. Hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami.
Tujuan yang kedua yaitu menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi juga harus mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tak ubahnya seperti lelucon saja. Seorang pembicara yang berpengalaman akan mengetahui kapan ia harus mengubah ritme presentasi dan kapan harus memasukkan humor-humor penyegar suasana. Yang perlu diingat adalah bahwa humor yang diselipkan dalam presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan, bukan yang utama. Yang selanjutnya yaitu bertujuan untuk menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens dengan gaya bahasa dan intonasi suara yang menarik. Seorang pembicara mampu mengunggah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja mengunggah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memotivasi audiens dalam bertindak. Tujuan terakhir presentasi adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak terhadap sesuatu yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan yang diinginkan pembicara secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Sebagai contoh, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya, mengingatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Pendek atau bagaimana seorang pembicara mampu memunculkan reaksi para audiens. Yang perlu diperhatikan dalam presentasi bisnis. Yang pertama, persiapan presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis dapat dicapai dengan baik, kita perlu melakukan beberapa persiapan, seperti yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Kemudian, yang kedua adalah alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu dalam presentasi bisnis sangat bergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materi. Sebelum menggunakan alat bantu presentasi tersebut, pembicara harus memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasiannya. Alat bantu presentasi dapat berupa papan tulis hitam putih, flipcards, transparansi overhead proyektor, slide, papan tulis elektrik, dan panel LCD atau proyektor LCD. Yang ketiga, analisis audiens. Salah satu persyaratan agar presentasi bisnis dapat dilakukan dengan baik adalah dapat menganalisis audiens dengan baik. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan dasar seperti yang pertama, siapa audiensnya, yang kedua, apa yang diinginkan audiens, yang ketiga, di mana melakukan presentasi, yang keempat, kapan presentasi tersebut dilakukan, yang kelima, mengapa melakukan presentasi, dan yang keenam adalah bagaimana melakukan presentasi tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah bahasa tubuh. Dalam melakukan presentasi bisnis, bukan hanya ucapan pembicara saja yang akan menjadi perhatian, tetapi juga munculnya gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara, seperti ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Yang kelima, peninjauan lokasi. Sebelum melakukan presentasi bisnis, sebaiknya seorang pembicara melakukan peninjauan lokasi. Hal ini dilakukan agar pembicara dapat mengetahui posisi alat presentasi yang akan digunakan. Selain itu, peninjauan lokasi juga dapat dilakukan untuk mengetahui tata letak tempat duduk, apakah ruangan tersebut ber-AC atau tidak, dan sebagainya.
Selanjutnya, yang keenam adalah percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah berlatih presentasi bisnis. Setelah memahami secara garis besar tentang prinsip-prinsip presentasi bisnis, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah berlatih presentasi. Berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan di dalam organisasi, mulai dari lingkup kecil atau internal sampai lingkup yang lebih besar eksternal. Materi selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam negosiasi. Dibagi menjadi dua proses, yaitu proses bernegosiasi dan keterampilan bernegosiasi. Yang pertama, proses bernegosiasi. Persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses bernegosiasi. Persiapan yang asal-asalan tentu tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan. Proses bernegosiasi dibagi menjadi tiga, yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pikiran atau ide lagi, tetapi sudah ada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Yang ketiga, tahap negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Yang kedua, keterampilan bernegosiasi. Keterampilan bernegosiasi dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, memulai negosiasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai negosiasi antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat, duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, menghadapi konflik, agenda, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan, mendengarkan peringatan, dan mencapai kesepakatan dengan lebih cepat. Yang ketiga, strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu kepada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Yang keempat yaitu kompromi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju penyampaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu menghindari kesalahan taktis. Hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi antara lain, yang pertama mengajukan permintaan awal yang tidak logis, yang kedua membuat konsensi bebas, yang ketiga memulai tanpa daftar penawaran, yang keempat melakukan negosiasi terlalu cepat, yang kelima bernegosiasi saat terkejut, yang keenam menghargai tawaran yang tidak masuk akal, yang ketujuh takut, yang kedelapan diam, yang kesembilan marah, yang kesepuluh tidak menuliskan hasil negosiasi, yang kesebelas bernegosiasi pada saat lelah, dan yang terakhir yaitu mengecewakan bos Anda dan memaksakan untuk bernegosiasi. Menurut Casey, keterampilan bernegosiasi dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu keterampilan konvensional dan non-konvensional. Keterampilan konvensional yang meliputi A. Menggunakan pertanyaan terbuka. Hal ini sangat efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi, dan memfokuskan diskusi. Akan tetapi, dapat dianggap sebagai ancaman oleh negosiator lawan. B. Menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Dapat membantu Anda untuk menunjukkan minat, memeriksa pengertian tentang perkataan pihak lawan, mengulur waktu untuk menyiapkan jawaban, dan memberi kesempatan kepada negosiator lawan untuk menambahkan sesuatu. Akan tetapi dapat memperlambat proses negosiasi dan memberi kesan tidak terlihat aktif serta dapat membuat frustasi. C. Diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator. Hal ini sangat baik diterapkan oleh negosiator.
karena dapat memaksa pihak lawan untuk berbagi lebih banyak informasi. Akan tetapi, hal ini dapat beresiko menyinggung lawan, sehingga memancing reaksi negatif serta kecemasan. D. Menyimpulkan dari waktu ke waktu dan membuat catatan penting selama negosiasi dapat digunakan dengan titik pandang untuk mengukur kemajuan negosiasi dan mengembangkan kesepakatan terlebih dahulu. Tetapi hal ini akan memaksa Anda untuk kembali ke poin-poin tertentu yang tidak perlu Anda tutup lagi. E. Menyatakan perasaan dan emosi untuk meredahkan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri. Ini dapat membuat Anda terlibat dengan dimensi kemanusiaan dalam negosiasi, sehingga tidak boleh diremehkan. Akan tetapi, Anda tidak dapat mengetahui kapan hal itu akan berakhir. Yang kedua, non-conventional skill atau keterampilan non-konvensional yang meliputi A. Menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan merumuskan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah, sehingga negosiator lawan terpaksa memperjelas posisinya dan menambahkan beberapa informasi. Akan tetapi, hal ini juga dapat menyebabkan ambiguitas dan frustasi. B. Membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan. Hal ini sangat baik untuk menempati lebih dahulu posisi ekstrim yang diincar oleh lawan. Akan tetapi, jika digunakan dengan cara kurang halus, keterampilan ini akan tampak seperti manipulasi murni dan menciptakan jalan buntu. C. Membuat gerakan yang tak terduga, menciptakan efek kejutan yang pada akhirnya akan menguntungkan Anda, tetapi berpotensi menimbulkan penolakan dan sikap agresif. D. Menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan dapat membuat lawan dalam keadaan lemah. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan. Menurut Oliver, ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, antara lain, yang pertama, persiapan baik. Negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, semakin banyak persiapan yang harus dilakukan. Lakukan identifikasi pada tahap persiapan atas hal-hal berikut. Yang pertama, kemungkinan pihak lawan membuka pertanyaan dan posisi, bagaimana Anda bergerak dari posisi lawan menuju aspirasi Anda. Yang kedua, masalah potensial. Yang ketiga, rintangan. Yang keempat, kesempatan. Yang kelima, kebutuhan dan pilihan yang dimiliki lawan Anda. Yang keenam, bagaimana idealisme dan garis Anda. Yang ketujuh, pertimbangan biaya setiap gerakan yang mungkin Anda buat dan itu dapat menguntungkan pihak lawan Anda. Dan antisipasi apa yang konsensi yang akan diberikan oleh pihak Anda. Yang kedua, berlatih. Berlatih negosiasi merupakan kunci percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Cobalah dengan rinci bagaimana Anda berlatih, pendekatan apa yang akan Anda gunakan, pernyataan kunci apa yang akan Anda sampaikan, dan bagaimana Anda merespon pertanyaan pihak lawan Anda. Jangan bimbang dan ragu, terus berlatih dan berlatihlah. Semakin sering berlatih dan selalu memperbaiki diri setiap terjadi kekeliruan, menjadikan modal besar yang berharga untuk menuju kesuksesan Anda. Yang ketiga, menggambarkan posisi Anda. Pada beberapa titik, setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Tujuan Anda adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Anda harus dapat mengendalikan apa yang seharusnya Anda lakukan dan jangan terpengaruh oleh pihak lawan Anda. Yang keempat, membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan Anda mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan atau proposal yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Hal itu juga akan memberikan suatu konsensi yang terlalu dini oleh pihak lawan. Namun demikian, pada babak awal tersebut, janganlah terlalu berharap muncullah sebuah kesepakatan. Masih ada kata-kata tawaran berikutnya yang perlu dipertimbangkan dan lebih lanjut dalam bernegosiasi. Yang kelima, penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Bagaimanapun proses bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Gunakan kesempatan proses penawaran ini dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, sangatlah mudah untuk melupakan Anda yang telah disetujui. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan itu tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Menurut Madcock dan Herberg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan Anda. Antara lain, yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak merasa dibohongi. Yang ketiga, sekutu yang kekal. Yang keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak.
Yang kelima, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Yang keenam, uang, barang, dan pelayanan yang bagus. Yang ketujuh, diperlukan dengan ramah. Yang kedelapan, disenangi. Yang kesembilan, komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kemampuan dan usahanya. Materi selanjutnya adalah tipe negosiator. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik atau ciri-ciri berbagai macam negosiator akan membantu mempermudah Anda dalam menentukan strategi bernegosiasi. Menurut Casey, ada 4 negosiator, yaitu yang pertama, negosiator curang. Anda harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan lawan. Bahkan bukanlah mustahil dapat menghalalkan segala cara. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Yang tak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apa yang akan Anda lakukan. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Yang keempat, negosiator naif. Seorang negosiator yang tidak siap bernegosiasi tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.